Shalom saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat mendengarkan renungan malam ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita melihat bahwa gereja belakangan ini dijadikan atau diperlakukan seperti sebuah perusahaan atau korporasi. Ketika seorang pendeta bertemu dengan pendeta yang lain, selain tanya kabar basa-basi, biasanya juga bertanya begini: sekarang gerejanya sudah berapa lantai? Jemaatnya sudah berapa banyak? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Sehingga gereja dipandang sukses menurut ukuran dunia atau menurut ukuran para pendeta itu ketika jemaatnya sudah ribuan, ketika ibadahnya seminggu sudah lebih dari 3 kali, ketika ada jadwal-jadwal ibadah tengah minggu yang padat, ketika gedung gerejanya sekian lantai, sound systemnya merek tertentu, ada layar di belakang, ya, dan lain sebagainya, punya channel YouTube dengan sekian ribu follower. Semua itu adalah parameter-parameter duniawi. Kalau kita melihat perusahaan yang ada di Indonesia ini misalnya, atau katakanlah perusahaan yang ada di bursa saham, itu kita bisa bandingkan semua dari sisi ukurannya, profitnya, pendapatannya, asetnya, dan lain-lain. Tetapi gereja sebetulnya bukan korporasi. Saya yakin pada hari terakhir Tuhan Yesus tidak akan bertanya kepada seorang pendeta, berapa banyak jemaatmu yang terdaftar menjadi anggota gereja? Berapa banyak aset gerejamu? Berapa banyak persembahan yang kamu terima setiap minggunya? Berapa banyak perpuluhan yang kamu terima? Pasti tidak begitu. Tetapi dia akan tanya, berapa banyak kamu melakukan kehendakku? Berapa banyak jiwa-jiwa yang ada di gerejamu yang kamu selamatkan, yang kamu bawa masuk dalam surga? Tidak hanya beragama Kristen, tetapi juga sampai masuk ke surga. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang artinya menyebut Yesus sebagai Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tren belakangan ini gereja yang sukses dipandang sebagai gereja dengan jumlah lantai sekian, jumlah jemaat sekian, ibadahnya di gedung-gedung yang mahal atau yang bagus, yang strategis. Tidak sama sekali. Gereja yang benar adalah gereja yang mengubah pribadi-pribadi jemaatnya, yang mengajarkan kebenaran dan membuat kebenaran itu hidup dalam diri setiap orang yang mendengar. Tidak hanya gereja yang ibadahnya sekian kali, yang pemimpin pujiannya pakai baju bagus, yang sudah kayak konser musik. Itu parameter dunia. Gereja bukan korporasi. Gereja adalah persekutuan orang percaya, di mana mereka berkumpul dan saling menguatkan untuk kemudian mereka kembali ke dalam dunia mereka masing-masing, dunia masing-masing jemaat itu, dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan di kegiatan mereka sehari-hari, menjadi garam dan terang bagi dunia. Percuma gereja lantainya banyak, ibadahnya berkali-kali, tapi tidak menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Gereja bukan korporasi dalam artian tidak diukur kesuksesannya dari jumlah persembahan atau jumlah dana yang dikumpulkan. Mari kita sama-sama introspeksi, jadikan gereja kita gereja yang benar,
bukan korporasi, tetapi adalah persekutuan orang percaya yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.